Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir wanita ini. Wanita ini tanya, tolong liatin tanggal lahir saya tahun ini, bagaimana istilah tahun ini kan 2020 tahun tikus ya, Kengzi kan gitu. Mari kita lihat tanggal lahir wanita ini. Wanita ini dilahirin di Kui. Wanita ini dilahirin di Kui Hai. Kui Hai ini adalah air gin babi. Ini tahun babi istilahnya kan gitu. Di bulannya adalah Kui Hai juga. Di bulannya bulan babi juga. Kui Hai adalah air gin babi juga. Di jamnya, di harinya adalah I Mao. I Mao kan. Jadi kayu yin kelinci di harinya. Di jamnya renwu air yang kuda. Jadi kita bilang ini adalah daymasternya pribadinya. Terus di pilar 10 tahunnya dia Ting Mao. Ting Mao adalah api yin kelinci. Nah, ini di lak pilarnya, istilah pilar 10 tahunnya. Ini kan kalau lak pilar dia 10 tahun sekali berubah gitu. Ini adalah kalau Kengzi adalah tahun ini, tahun tikus, tahun 2020 itu Kengzi kan tahun tikus, logam yang tikus istilahnya. Jadi kalau kita mau lihat tahun ini, kita harus bawa masuk tahun yang berjalan ke dalam tanggal lahir wanita ini. Kita baru hitung, baru itu lihat bagus apa gimana kan, kita baru bisa tahu. Oh, kita bukan cuma lihat tanggal lahir pribadinya. Kalau kita lihat tanggal pribadinya, ya kan ini tanggal lahir pribadinya kan dia sewaktu dilahirin. Sesudah itu kan dia berubah, ada pilarnya 10 tahunnya. Nah, terus setiap tahunnya ada pilar berjalannya, istilahnya kita bilang pilar berjalannya kayak gini. Tahun 2020 adalah Kengzi. Kalau kayak kemarin adalah Jihai. Jihai adalah Tanayin babi. Kalau tahun ini adalah tahun tikus, Kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus. Jadi kita lihat tahun ini, kita harus bawa tahun ini ke dalam patsenya. Kita baru bisa tahu bagus apa enggaknya gitu ya. Mari kita lihat tanggal lahir ini. Tanggal lahir ini kita lihat ini Tingren He, ini combine ini. Api yin sama airnya kan combine. Nah, tinggal ini. Jadi Keng ini otomatis istilahnya kalau kita bilang kayu ini pasti terluka gitu, terluka. Keng kan dihantam sama keng kan gitu, dia terluka gitu. Kita kalau daymaster, kalau kita baca di Baji Lima Unsur, kita nggak bisa combine. Ini kita nggak bisa combine sama ini, soalnya dia bisa kena pukul, kena clash istilahnya, dia tidak bisa combine istilahnya ya. Nah, terus kita lihat lagi cabang buminya. Cabang buminya ini tikus kan air, kuda kan api. Jadi air ini hancur kuda ini kan api. Jadi apinya ini mati, istilahnya terluka juga kuda ini gitu kan. Kita lihat kuda ini orang kayu, kuda ini sebagai apa? Dia sebagai output, kan. Jadi kalau kita ngelihat istilahnya di dalam bajinya, hartanya nggak ada harta. Jadi kita harus baca kuda ini sebagai harta dia gitu. Ini sebagai output kan gitu. Kalau output ini terluka, ini kan otomatis harta pasti tidak bagus, ya. Pasti tidak bagus, keuangannya pasti nggak baik gitu istilahnya. Terus kedua, gara-gara logam yang ini di tahun logam yang ini kan kena pukul istilahnya dia. Kayu ini kan terluka, kayu ini terluka, orangnya juga istilahnya di kerjaannya juga nggak bagus, di keuangannya juga nggak bagus ya. Biasanya orang kalau lagi terluka ini ya mudah stres
istilahnya, tertekan dia aja, itu orangnya tertekan ini. Kalau kita baca gitu kayak orangnya tertekan. Nah, kita harus tahu juga di energi logam yang ini tahun ini kan dia logam yang energinya bisa pergi itu antara bulan 10 dia ke atas dia sudah pergi istilahnya. Jadi kalau kita lihat dari bulan 2 kemarin ntar sampai bulan 10 tanggal 6 gitu itu kurang bagus orang ini, pasti keuangannya nggak bagus, itu orangnya tertekan, masalah biasanya kalau kayak gini pasti uring-uringan istilahnya orangnya kan gitu, bisa masalah ribut sama rumah tangga bagaimana biasanya kayak gini. Jadi sesudah bulan 10 sampai bulan 2 tahun 2021 orang ini keadaannya pasti membaik, itunya atas yang membaik. Memang kalau hartanya itu pergi, itu ya kita keuangannya memang belum balik dia karena masih tahun tikus, soalnya ininya mati kan gitu, kudanya mati. Kuda ini adalah output kita anggap harta gara-gara di tanggal lahirnya nggak ada harta kan gitu. Memang kalau orang kalau kena kelas harta itu outputnya yang kena, ya memang bisa istilahnya stresnya parah gitu, itu pasti. Soalnya istilahnya orang bisa salah ambil tindakan gitu, dia bisa salah, orang lagi stres gitu ya, dia ambil tindakan dia bisa salah, dia kadang-kadang dia nggak berani ambil keputusan, bisa salah istilahnya, dia bisa salah prediksi, bisa salah apa gitu gara-gara outputnya yang kena gitu. Jadi kalau orang kayak gini harus, kalau apa tanda tangan surat apa gimana ya kita harus kasih tahu, harus hati-hati, jangan sembarangan tanda tangan, harus dilihat dengan teliti sekali kalau dia kerja di kantor ya. Karena gara-gara dia outputnya kena ya bisa dia salah ambil keputusan, dia bisa salah baca, bisa salah apa ya. Jadi kalau kayak gini dia harus hati-hati sekali kalau mau tanda tangan sesuatu gitu. Ya demikianlah kita bahas tanggal lahir wanita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.